Kalau bukan 8 hari tidak bisa mendapatkan fadilah atau pahala yang dijanjikan baginda Rasulullah SAW. Jadi sehari semalam kita sholat berapa? 5 waktu, 5 sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah teman-teman, kita bertemu kembali di channel ini, Butiran Hikmah. Mudah-mudahan kita sekalian mendapat hikmah dari channel ini. Dan sekali lagi teman-teman sekalian, oleh Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan diberi kesehatan, diberi keistiqomahan, dan sekali lagi oleh Allah Subhanahu wa taala antum sekalian mudah-mudahan dipanggil untuk menuju Baitullah, menuju Madinah ziarah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik melakukan ibadah umrah ataupun ibadah haji, ziarah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dijanjikan oleh Rasulullah, yaitu syafaat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin insyaallah. Teman-teman sekalian, dimanapun antum berada, banyak sekali travel umroh menyediakan jasa keberangkatan menuju Tanah Suci Mekah juga Madinatul Munawwarah, baik berupa paket, yaitu paket 14 hari, ada juga yang paket 16 hari, ada juga yang paket arba'in, ada juga yang paket dan lain sebagainya. Cuman yang menarik, saya ingin membahas tentang yang memang dikejar-kejar oleh para jemaah umroh atau teman-teman sekalian, yaitu paket arba'in. Arba'in apa paket arba'in itu? Paket arba'in. Jadi seakan-akan para jemaah ini tertarik dengan adanya travel umroh yang menyediakan paket arba'in. Baik teman-teman, arba'in ini sebenarnya dikutip daripada hadis baginda Rasulullah SAW. Rasulullah di situ bersabda, sabda baginda Rasulullah, man shalla fi masjidi, kata Rasulullah, man shalla fi masjidi arba'ina solatan lam tafutu solatun kutiba lahu bara'atun minan nar wa bara'atun minal azab wa bara'atun minan nifaq, kata Rasulullah. Jadi sumber daripada paket arba'in yaitu dari adanya hadis baginda Rasulullah SAW yang dijelaskan baginda Rasulullah. Barang siapa yang sholat di masjidku, kata Rasulullah, sholat di masjidnya Rasulullah 40 kali sholatan. Jadi sholat 40, bukan sholat 40 rakaat, beda. 40 sholatan. Entah itu sholat fardhu, ya sholat zuhur, sholat asar, itu dihitung 2. Jadi sehari semalam kita sholatnya pasti 5 sholat. Jadi Rasulullah bersabda, yang sholat sampai 40 sholatan di masjidku, di masjidnya Rasulullah, maka mendapatkan fadilah tersebut. Jadi subhanallah, maka sumber daripada paket arba'in di situ teman-teman. Terus maksudnya gimana caranya? Cara mendapatkan paket arba'in. Jadi paket arba'in ini setidaknya kita harus di Madinah ini teman-teman harus sampai berapa hari ya? Sampai 8 hari teman-teman. Jadi di Madinah ini kita setidaknya 8 hari, harus 8 hari untuk mengerjakan sholat sampai 40 sholatan. Sampai 40 sholatan. Kalau bukan 8 hari tidak bisa mendapatkan fadilah atau pahala yang dijanjikan baginda Rasulullah SAW. Jadi sehari semalam kita sholat berapa? 5 waktu, 5 sholatan. Jadi 2 hari kita sholat 10. 2 hari 10. Berarti sampai 8 teman-teman. 8 hari. Jadi subhanallah, yang jamaah yang pernah melakukan ibadah umroh dan ziarah kepada masjidnya baginda Rasulullah, kepada ziarah di Madinah, dan sempat sholat sampai di situ berdiam 8 hari dan sholat di Masjid Nabawi, Allah Subhanahu wa taala akan Rasulullah menjanjikan
orang ini mendapatkan pahala tersebut, subhanallah. Jadi ulama di situ, tapi jangan kecil hati teman-teman. Yang tidak sampai di Madinah 8 hari jangan kecil hati. Ada juga yang cuma 4 hari, ada juga yang berapa? Yang cuma tak sampai 5 hari, ada juga yang 3 hari. Jadi ulama ada juga yang menafsirkan teman-teman, yang menafsirkan tentang hadis baginda Rasulullah SAW yang barusan tadi. Ulama di situ menafsirkan ada 3 penafsiran. Ada 3 penafsiran diantaranya yaitu ulama di situ menerangkan khusus sholat fardu. Khusus sholat fardu saja, orang yang sholat fardu sampai 40 sholatan akan mendapatkan fadilah atau pahala tersebut. Jadi kalau sholat fardu otomatis kita harus sampai 8 hari, 8 malam di mana di Masjid Nabawi, teman-teman. Nah, penafsiran yang kedua, ulama berpendapat menafsirkan atau mengartikan hadis daripada Rasulullah di situ bukan cuman sholat fardu. Ada juga ulama yang mengatakan bukan cuman sholat fardu, melainkan sholat apa? Sholat qadha. Tadi itu yang dimaksud sholat fardu ada. Sekarang ini sholat fardu cuman qadha, teman-teman. Maka enak. Jadi jemaah yang berada di Madinah ini ada kesempatan meskipun tidak sampai 8 hari, ada kesempatan mengkodok sholatnya, teman-teman. Mengkodok sholat yang memang ditinggal, entah itu sengaja atau tidak, dikodok di Madinah enak. Sampai nanti 40 sholatan, sampai 40 sholat, insya Allah akan mendapatkan pahala tersebut, akan mendapatkan fadilah yang dijanjikan oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi bukan cuma sholat fardu ada, melainkan sholat fardu kodok pun juga dihitung sampai 40, insya Allah. Nah, kerennya lagi, ulama ada juga yang menafsirkan, memaknai hadis baginda Rasulullah SAW bukan cuma sholat fardu. Nah, ini enaknya ini. Jadi meskipun 2 hari, 3 hari kita bisa insya Allah. Bukan cuma sholat fardu, melainkan ulama yang ketiga menafsirkan sholat sunnah. Jadi sholat sunnah, orang yang sholat sunnah sampai 40 sholatan, maka oleh Allah Subhanahu wa taala nanti akan apa? Kutibalahu bara'atun minan nar. Akan diselamatkan dari apinya, dari siksa neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini. Jadi sholat sunnah al-muaqqadah. Sholat sunnah yang mempunyai waktu. Contohnya, sholat sunnah rawatib, qobliyah, sholat ba'diyah, sholat tahiyatul masjid, apalagi sholat jenazah, sholat tahajud, teman-teman. Ada sholat witir, ada sholat sunatul wudu, ada sholat tasbih, taubat, dan sebagainya. Ini dihitung ketika nanti sampai 40 sholatan, maka oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan sabda baginda Rasulullah SAW, bara'atun minan kutiba lahu bara'atun minan nar wa bara'atun minal adab wa bara'atun minan nifaq. Subhanallah. Ini ulama, ada ulama yang mendapatkan yang berpendapat seperti itu. Maka enak, sebuah keberuntungan bagi kita umat daripada baginda Rasulullah SAW mendapatkan maziyah, mendapatkan pahala yang luar biasa daripada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Jadi untuk teman-teman, untuk para jemaah, untuk para jemaah umrah juga jemaah haji yang berada di Madinah, ketika ada di Madinah, jangan sia-siakan kita harus sholat sampai 40 sholatan. Itu teman-teman. Jadi setidaknya kita harus hitung dalam sehari semalam kita mendapatkan berapa sholat. Sampai enggak kira-kira contoh 4 hari di sana, sampai enggak kira-kira dalam sehari semalam dapatkan sampai 10 sholat. Kita harus apa ya? Kita harus mensiasati waktu kita untuk bisa mendapatkan fadilah tersebut, teman-teman. Jadi kita tidak harus nunggu sampai paket 8 hari di Madinah. Meskipun paket 2 hari atau 3 hari atau 4 hari, kalau kita memang bersungguh-sungguh, kalau kita memang apa ya, ingin mendapatkan pahala tersebut, tidak menyia-nyiakan waktu berada di kota Madinatul Munawwarah, kita harus tidak menyia-nyiakan waktu, harus dijaga waktu sholat kita, biar kita mendapatkan fadilah atau pahala yang dikatakan, yang disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW, teman-teman. Seperti itu teman-teman ya, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa diamalkan, mudah-mudahan
kita tetap diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam selalu melakukan perbuatan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu istiqomah dalam melakukan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Akhiran dari kami, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.